Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah tidak ada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan tentang etika berpuasa dan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal itu. Apabila seseorang ibadah dengan memperhatikan akhlak beribadah, maka insya Allah ibadah kita ini akan dapat lebih berkualitas daripada kita tidak memperhatikan akhlak atau etikanya. Ada beberapa etika atau adab berpuasa. Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur ini ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Makanlah kalian sahur, maka sesungguhnya makan sahur itu berkah, menguatkan kita, fisik kita berkah insyaallah. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahur aklah barakah." Sahur itu adalah makanan yang berkah. Fala tada'u, maka janganlah kamu meninggalkan makan sahur. Walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma, walaupun salah seorang di antara kalian hanya meneguk beberapa tegukan air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat, rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana waktu makan sahur itu? Zaid bin Thabit meriwayatkan, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian kami mengerjakan salat, bangun menunaikan salat. Qultu, kemudian aku tanya, kam kana qadru ma bainahuma, berapa sih jarak antara salat dan makan sahur itu? Qala khamsina ayah. Dijawab sekitar 50 ayat dibaca. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Jadi pendek. Dalam sebuah riwayat dikatakan, yaitu Amr ibnu Maimun berkata, "Kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalan nasi iftaran." Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang cepat berbuka puasa ketika sudah waktunya. Wa abta'uhum
wa abta'uhum sahuran, dan lambat mereka itu dalam makan sahur. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau sahur lambat, tetapi kalau buka cepat-cepat kalau sudah waktunya berbuka. Kemudian selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia itu masih berada di dalam kebaikan ketika mereka itu mempercepat makan, mempercepat berbuka puasa. Artinya kalau sudah waktu berbuka puasa, cepat-cepat untuk melaksanakan buka puasa. Dalam sebuah hadis lagi yang bersumber atau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Al-Hakim, hadis ini bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dia itu berbuka dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang masih berada di tangkinya itu. Kemudian fa illam yakun, ketika beliau Rasulullah tidak mendapatkan rutab, yuftir ala tamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan tamar. Tamar yang seperti kita beli itu yang sudah dikemas. Fa illam yakun, apabila beliau tidak mendapatkan rutab dan tamar, hasayatin min ma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneguk beberapa tegukan air. Ya, kesehatan mengatakan yang manis agar supaya cepat tenaga kita pulih. Kemudian yang ketiga adalah berdoa ketika berpuasa. Dan doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana berbuka doanya di dalam berbuka puasa, ada beberapa riwayat. Ada doa yang mengatakan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya Allah, aku mohon kepadamu rahmatmu yang amat sangat luas, an taghfirali, untuk engkau ya Allah mengampuni dosa-dosaku. Begitu kita berbuka, begitu kita membaca doa seperti itu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ada juga doa dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kita minum, sesudah itu dhahabadh dhama', dahaga telah hilang, wabtallatil 'uruq, kerongkongan pun telah basah, wasabatal ajru insyaallah, dan mudah-mudahan pahala tetap ditetapkan untuk kami ya Allah. Juga ada doa yang sudah biasa kita doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftar. Ya Allah, ya Tuhanku, untukmulah saya berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu ya Allah kami berbuka puasa. Begitulah beberapa doa di dalam kita berbuka puasa. Sedangkan hadis yang menunjukkan bahwa doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 3 orang itu? Pertama, Rasulullah mengatakan as-saimu hatta yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa hatta yuftir, sehingga dia berbuka puasa.
banyaklah kita berdoa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan tentunya kepada orang yang berdoa, khususnya orang-orang yang sedang berpuasa. Ya. Kemudian yang kedua, wal imam al-adil, yaitu pemimpin yang adil. Dia adil, dia ya, tanpa pandang bulu, ya, tidak KKN. Banyaklah, yang penting adil, bagaimana dia berbuat adil kepada rakyatnya. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan dakwatal madlum, yaitu doanya orang-orang yang teraniaya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, Islam melarang kita untuk menganiaya seseorang. Karena orang yang dianiaya, sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan ibadah puasa. Apa itu? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah bersabda, laisa siyam minal akli wasyurb, innamas siyam minal lagwi warrafath. Sesungguhnya yang namanya puasa itu bukan meninggalkan makan dan minum saja, akan tetapi yang namanya puasa itu adalah meninggalkan perkataan yang kotor dan perbuatan yang jelek. Apa perkataan yang kotor? Menfitnah, menggunjing, memaki, semuanya adalah perkataannya, dengki dia, semuanya adalah perkataan-perkataan yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang jelek. An-namimah, mengadu domba dia, ya Allah, menfitnah. Sama sekali hal itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Apalagi dalam bulan puasa ini, nanti pahala puasanya tidak mendapat dia. Karena itu dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya baghil khair absyir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan di dalam ibadah puasa ini, absyir, bergembiralah kalian, karena kalian akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Wa ya baghis syarr, wahai orang-orang yang menginginkan untuk melakukan kejahatan, aksir, hentikan dalam bulan Ramadan ini, hentikan. Sehingga selanjutnya dalam hadis ini disebutkan, wa in sabaka ahadun aw jawla alaik faqul inni shaim, inni shaim. Dan apabila ada orang yang akan bergaduh atau membuat gaduh dengan kamu, maka katakan inni shaim, inni shaim. Saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Jangan bikin seperti itulah. Kita sedang berpuasa. Diingatkan. Rawahu Ibnu Khuzaimah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dia kecuali lapar. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Berapa banyak orang yang bangun malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan tidak tidur, begadang dia, nggak dapat apa-apa dia. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan oleh Imam Al-Hakim. Karena itu sidang jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan kita puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi menahan segala-galanya, terutama adalah perkataan-perkataan yang kotor, perilaku-perilaku jahat, maka janganlah dilakukan di dalam puasa bulan Ramadan yang agung dan penuh berkah ini.
Kemudian yang kelima, menggosok gigi. Dikatakan dalam fikih sunnah, menggosok gigi itu kapan saja. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Rasulullah di dalam sebuah sabdanya yang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Dalam riwayat lain inda kulli wudu. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku untuk sikat gigi setiap kali mau salat, setiap kali berwudu, sikat gigi. Tapi ada hadis, la khalufu fami sha'im atyabu 'indallah minar rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik dari bau minyak wangi, minyak kasturi. Hadis itu sahih, benar, tetapi bukan berarti tidak bersikat gigi. Mengapa? Orang yang berpuasa itu apapun bau mulutnya. Mengapa? Karena tidak kemasukan makanan, karena tidak kemasukan minuman, bau mulutnya. Tapi bau mulutnya orang yang berpuasa itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada minyak kasturi ini. Kemudian yang keenam, tapi hati-hati ketika sikat gigi, hati-hati, atau berkumur wudu, hati-hati agar supaya jangan meminum air. Kemudian yang selanjutnya adalah murah hati dan mempelajari Al-Quran. Murah hati dan mempelajari Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan ajwada ma yakun fi Ramadan. Paling dermawannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat di dalam bulan Ramadan. Kapan? Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan beliau. Bahkan Jibril yalqa fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam dari bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayudarisul Qur'an. Bertadarus, mempelajari, mengkaji, membaca Al-Qur'an. Kemudian hadis ini mengatakan, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair minar rihil mursalah. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih cepat minar rih al mursalah, dari angin yang berhembus. Artinya beliau itu kalau diajak untuk kebaikan cepat sekali, mengerjakan kebaikan cepat sekali. Kapan? Ketika di dalam bulan Ramadan. Jadi banyak sekali alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini yang berkah. Banyak sekali orang yang peduli masalah sosial. Banyak sekali orang-orang yang membantu anak-anak yatim, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang berkah, dapat dirasakan oleh semuanya insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi membaca Al-Quran. Jangan lupa, sendiri, di rumahnya sendiri boleh, kajian di kantor, di mana yang kajiannya adalah kajian Al-Quran, kajian keislaman, silakan. Ini adalah tadarus. Ada 3 tingkatan barangkali tadarus ini. Pertama, lil mubtadi'in, bagi orang-orang pemula, dia itu belajar Al-Quran. Apa ada? Ada bapak-bapak, ibu-ibu. Orang yang sudah sepuh, yang sudah berlanjut usianya, kaget. Aduh, saya kok nggak bisa ya baca Quran. Kaget. Pernah suatu hari, Pak Muharir bantu saya. Apa yang dibantu, saya nggak punya apa-apa. Bukan.
bantu saya belum bisa baca Quran. Padahal maaf, pangkat sudah ada, jabatan ada, titel ada. Aduh, tolonglah Pak Muhadir. Alhamdulillah saya carikan ustadz yang bisa membimbing mereka itu, ada berapa orang. Kemudian alhamdulillah mereka dengan sungguh-sungguh dan tidak sukar membaca Quran ini, cepat sekali. Mereka sudah lancar. Setelah lancar, dia itu ingin aku akan mempelajari Quran sehingga buat halaqah kajian baca itu terjemah Al-Quran, ada pembimbingnya, didiskusikan. Karena mereka itu adalah orang-orang intelektual, tentu cepat membaca Al-Quran ini dan mempelajarinya. Terkejut ketika saya membaca hadis. Nanti tanda-tanda hari kiamat itu matahari akan terbit dari barat. Ketika saya nggak bisa menjelaskan secara astronomi atau fisika, di antara mereka Pak Muharid betul. Karena matahari bergeser sedikit, nanti suatu saat akan terbit dari barat, dan inilah tanda kehancuran dunia ini. Tahu siapa? Ya orang-orang fisik, orang-orang astronomi, mereka tahu. Mungkin saya nggak tahu, mereka ini yang tahu. Jadi kajinya yang luar biasa, orang yang intelektual itu mengkaji Al-Quran. Yang kedua adalah bagi orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, ternyata masih terbata-bata, tajwidnya belum sepenuhnya benar. Tahsin Al-Quran, mempelajari bagaimana baiknya membaca Al-Quran, dipelajari tajwidnya, makhrajnya, panjang pendeknya, ya, mana yang izhar, mana yang gunnah, itu dipelajari baik-baik. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah tingkat di mana dia sudah bisa membaca Al-Quran, Al-Qurannya baik, tidak salah mengkaji, mendalami ayat-ayat Al-Quran. Suatu hari saya kagum dengan seorang anak muda. Waktu itu udah lama betul, dia mahasiswa UI. Quran terjemah itu besar gini. Ternyata saya lihat beberapa ayat Arab sudah di stabilobos. Jika dia